maka dia tidak terhijab darimu, kata ulama. Innamal mahjub anta anin nazari ilaihi. Sesungguhnya hijab itu hanya engkau terhalang memandangnya. Itu saja. Kalau Allah buka halangan itu, kau akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalangi kita apa? Li'tiqadikal ghairiyah. Karena i'tikad di hati kita ada selain Allah yang menghalangi kita dengan Allah. Itulah i'tikad yang salah. Nah, itu i'tikad yang salah tu. Wa ta'allaqu qalbuka bil umuril hissiyah. Karena hatimu masih terikat dengan alam ini yang nyata. Lihat orang, lihat rumah, lihat kendaraan, macam-macam. Ini masih menghantui dalam kita. Kok ini dibuang nih di hati kita, kita akan bisa merasakan kehadiran dia. Walau ta'allaqa qalbu bi talabil maula. Apabila hatimu menuntut hanya kepada Tuhanmu dan kau berpaling dari segala sesuatu, kau akan bisa melihat cahayanya memancar pada segala sesuatu. Bahkan cahayanya lebih tampak jelas dari sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Kata hikmah berikutnya, al-haqqu laysa bimahjubin anka. Innamal mahjubu anta anin nazari ilayhi. Idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini bahasa ni agak nyelimat sikit ni. Ya, bahasa tasawuf begitulah. Nah, cuma pondasinya tetap tauhid. Siapa yang paham tauhid, insya-Allah akan paham ya kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh kitab Al-Hikam ini. Al-haqqu laysa bimahjubin anka. Al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghijab terhadapmu. Tahu hijab artinya tidak ada yang menutupi engkau dengan Allah. Itu maksudnya ya. Nah, jadi al-haq tidaklah terhijab darimu. Innamal mahjubu anta anin nazari ilaihi. Sesungguhnya hijab itu engkau dari melihat kepadanya. Jadi yang menghijab itu cuma pandangan kita saja. Nah, idlau hajabahu syai'un, ya, apabila dia dihijabi sesuatu, nah, ya,
Apabila dia dihijabi sesuatu, la satarahu ma hajabahu, niscaya ia tertutup dari apa yang menghijabnya. Jadi Allah tertutup. Walau kana lahu satirun, nah, apabila ia tertutup, lakana liwujudihi hasirun, maka wujudnya terkurung. Kalau Allah tertutup, berarti terkurung. Nah, ini kan jadi susah jadi ini pembahasannya. Idlau hajabahu syai'un, nah, tadi, wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun. Segala yang terkurung terhadap sesuatu, maka ia dikuasai. Nah, sedangkan Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi, sedangkan Allah dialah yang menguasai di atas hambanya. Jadi ini bahasa ini dia berandai-andai. Artinya Allah tidak ada yang menghijab antara Allah dengan kita ini. Jadi kalau dikatakan Allah itu ada sesuatu, ada hak yang menghijabnya, itu muhal, mustahil. Ya. Tidak ada sesuatu yang menghijab Allah. Apa sebab? Li'annahu zahara bikulli syai', karena dia tampak setiap pada sesuatu. Kalau orang yang tembus pandangannya, para wali Allah, melihat sesuatu, dia lihat Allah, dan sesuatu itu tidak bisa menghalangi dia untuk melihat Allah. Ingat, sesuatu bukan Allah, tetapi dia melihat sesuatu, hakikatnya sesuatu itu tidak ada. Apa sebab? Qabla kulli syai', karena Allah sudah ada sebelum ada. Nah, kalau Allah sudah ada sebelum ada sesuatu, maka sesuatu tidak bisa menghalangi kita dengan Allah. Wa ba'da kulli syai', dan Allah tetap ada, nampak setelah sesuatu. Kalau sesuatu ini tidak ada, Allah begitulah. Sebagaimana sebelum ada sesuatu Allah tampak, tatkala ada sesuatu tetap Allah tampak, tatkala musnah sesuatu Allah tetap tampak, seperti itu. Fala zahirun ma'hu, dan tidak ada yang nampak bisa bersama Allah. Apa sebab? Allah qadim. Kita hadis, wujud Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Wujud kita ada awal, kita ada awal, ada akhir. Bagaimana mungkin makhluk bisa menghijab Allah, yang wujud Allah tidak ada awal, tidak ada akhir? Itu bahasa tauhid begitu. Ya, bahasa tauhid seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, dia bilang wala mawjudun siwa, pada hakikatnya tidak ada wujud selain Allah. Kemarin dalam tauhid kita bahas antara buih dengan air laut. Di mana letak buih itu? Pada air. Hakikatnya buih ini ada atau tidak? Nah, kalau air tenang, adakah buih? Tak ada. Kalau ada ombak baru muncul buih. Lalu hakikatnya buih ini ada atau tidak? Bagaimana mungkin buih bisa menghalangi air? Bahkan hakikatnya buih itu tidak ada. Para wali Allah kalau dia melihat alam ini, hakikatnya alam tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana ni Pak Ustaz? Tak faham sini. Banyak-banyak zikir ya, nanti keluar. Zikir ni yang bongkarnya nanti. Ya. Kalau tak banyak zikir, kerana dia harus butuh mengeluhkan nur Allah. Allah tidak bisa dilihat kecuali dia memberi nurnya di dalam hati kita. Nah, kalau nur itu muncul, maka sesuatu tidak bisa menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham tu? Nah, jadi ini tasawuf tu bahasa begitu. Nanti tatkala kita mengarungi, baru kita faham, oh, ternyata makhluk ini hakikatnya tidak ada. Nah, maka dia bilang fahuwa laysa bimahjubin anka, maka dia tidak terhijab darimu, kata ulama.
Innamal mahjub anta anin nazari ilai. Sesungguhnya hijab itu hanya engkau terhalang memandangnya. Itu saja. Kalau Allah buka halangan itu, kau akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghalangi kita apa? Li'tiqadikal ghairiyah. Karena i'tikad di hati kita ada selain Allah yang menghalangi kita dengan Allah. Itulah i'tikad yang salah. Nah, itu i'tikad yang salah tu. Wa ta'allaqu qalbuka bil umuril hissiyah. Karena hatimu masih terikat dengan alam ini yang nyata. Lihat orang, lihat rumah, lihat kendaraan, macam-macam. Ini masih menghantui dalam kita. Kok ini dibuang nih di hati kita, kita akan bisa merasakan kehadiran dia. Walau ta'allaqa qalbu bi talabil maula. Apabila hatimu menuntut hanya kepada Tuhanmu dan kau berpaling dari segala sesuatu, kau akan bisa melihat cahayanya memancar pada segala sesuatu. Bahkan cahayanya lebih tampak jelas dari sesuatu. Itu kata Ali bin Abi Thalib, la ra'aitu syai'an illa ra'aitullahu fi. Tidak aku melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah nyata daripada sesuatu itu. Nah, jadi aku dah begini ni Pak, ini tajam ni pandangannya. Ya. Orang macam ini tak kepingin lagi selain Allah. Ya. La nazarta ila nuril haqqi sati'an fil mazahiril akwan. Kau akan melihat nur hak Allah SWT memancar pada segala penampakan alam ini. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW, apapun yang dihadapi beliau senang, rileks dia. Kenapa? Dia bersama Allah. Pandangannya tak ada kecuali pandangan kepada Allah SWT. Makanya Nabi tak mau balas. Orang buat jahat sama dia tak mau balas. Apa pula? Hakikatnya muncul dari Allah juga. Dia harus sabar. Cuma kita tak kuat. Ya, kita belum kuat. Wasara makana mahjuban anka bil waham. Pada waktu itu maka sesuatu ini hanya sangkaan saja. Jadi begini. Dulu pernah saya beri perumpamaan ya. Pernah tak? Ada perahu lewat di sungai. Ya, perahu lewat di sungai. Di pinggir sungai itu ada pohon tinggi. Matahari menyinari pohon, bayang-bayangnya menutup sungai. Lalu yang membawa perahu itu menyangka ada pohon, berhenti pula dia. Padahal hanya bayang-bayang saja, bukan pohon yang melintang di atas sungai. Dia pun berhenti. Itulah dia. Sangkaan saja bahwa kita ini terhalang dengan Allah. Padahal kalau perahu itu lewat, jalan saja. Ya, saya ngomong begini ini memang bahasa tasawuf tidak boleh bahasa apa adanya, nanti keliru pula. Karena Allah itu bukan sesuatu. Jadi perumpamaan-perumpamaan macam ini untuk mendekati pemahaman. Tapi hakikatnya nanti lam yazuk lam yadri. Siapa tak merasa, dia tak tahu. Nanti ke sana pada hakikatnya nanti. Fannasu kulluhum yushahiduna wa la ya'rifun. Ini kata ulama ni ya. Para sufi menyatakan, maka manusia sebenarnya menyaksikan Allah, cuma dia tak mengetahui. Macam mana tu? Kita menyaksikan tapi kita tak tahu. Tambah lagi ni ya. Wa kulluhum fil bahri wa la yash'urun. Sebenarnya kalian tu masuk dalam laut, cuma tak menyadari kalau berada di dalam laut. Ya. Orang tu main dalam laut, dia mencari air laut, padahal dia masuk dalam laut, dia tak tahu dia berada di laut. Macam mana tu? Cuman masalah gini, cuman membangkitkan kesadaran saja. Membangkitkan kesadaran.
membangkit kesadaran itulah perlu zikir. Zikir itu memunculkan kesadaran bahawa memang dia ada dan dia sangat dekat dengan engkau. Makanya perlu amalan zikir. Ini ilmu ni kita bahas ni ya. Untuk membangkitkan rasa adanya Allah, kita menyaksikan Allah, tak terhalang dengan Allah, cuma dibongkar dengan zikrullah dan juga amal-amal saleh yang dituntun oleh guru kita. Guru kami berkata, dia bilang ini, wallahi, guru kami berkata, guru pengarang kitab ini, demi Allah, ingat tu kuda bersumpah ni, kuat ni, tak main-main. Ya, kalau wali Allah bersumpah, jangan dianggap main-main pula, bukan formalitas ni. Ini apa yang dia rasakannya. Wallahi ma hajaban nasu anillah illa al-wahmu. Demi Allah, manusia tak terhijab dengan Allah kecuali sangkaan yang keliru saja. Wal wahmu amrun adamin. Waham sangkaan itu urusan yang hakikatnya tidak ada. Macam mana ni Pak Ustaz? Faham tak ni? Ya. Orang yang melihat dengan mata bisa tak melihat matanya sendiri? Apa sebab? Apa sebab? Nah, itu cuma satu saja jawabannya. Kita bisa melihat tapi tak bisa melihat mata sendiri. Itu karena sangat dekatnya. Itu karena sangat. Cuma itu saya katakan, ini bahasa sufi begitu. Cuman untuk membukanya nanti, ya, tauhid itu membukanya, amaliyah kita nanti membukanya. Saya doakan jemaah mudah-mudahan istiqamah. Ilmu ni kan bekal saja. Bekal kita pegang ilmu ni. Nanti begitu berjalan terbuka, baru kita sadar, oh betul apa dijelaskan kemarin ni. Jadi kita ni mohon maaf, berjalan dengan orang macam ini luar biasa berkahnya. Karena dia tidak berpisah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Bustami, Imam Junaid, dia punya kalimat yang sama. Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah Sekandari pengarang Al-Hikam ini. Tiga ini ngomong dengan kalimat yang sama. Apa dia bilang? Kalaulah aku berpisah dengan Allah dan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, satu detik saja aku kafir, kata dia. Gimana tu Pak? Ini yang ngomong ni wali Allah, bukan main-main. Takkan dia berani ngomong macam itu. Kalau sedetik saja aku terpisah dengan Allah, berpisah dengan Nabi Muhammad, aku bukan orang Islam, kata Abul Abbas Al-Mursi. Sama juga, bukan Islam berarti kafir juga. Nah, ini orang-orang yang telah sampai seperti itu. Jadi kalimat ini ya memukul hati kita ini. Jangan punya prasangkaan lagi bahawa ada sesuatu yang menghijab kita dengan Allah. Jangan. Buang itu jauh-jauh. Sebenarnya tidak ada hijab antara kita dengan Allah, cuma sangkaan kita saja ini. Maka sangka itu pelan-pelan kita buang. Ya, sangka itu pelan-pelan kita buang. Bahkan kau dapat waktu berzikir, rasakan kau dibantu oleh Allah. Kau dapat waktu berzikir, la ilaha illallah, ini kita tak punya apa-apa, dia bantu kita sehingga kita bisa menyebut namanya. Yang begini lebih bersih, lebih cepat nanti bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas bahwasanya tidak ada sesuatu yang berarti dia terkurung. Kalau terkurung berarti dikuasai menutupinya. Sedangkan Allah menguasai sesuatu. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Maka Allah menguasai segala sesuatu dan sesuatu tidak bisa menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan jalan ini insyaallah. Ya, itu kesimpulan yang mudah sudah. Al-Quran tu ya, kalimat terakhir itu Al-Quran.
wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu Al-Quran tu. Ya, dia Allah menguasai di atas segala hambanya. Maka sebenarnya tidak ada yang menghijab antara kita dengan Allah. Ya, tidak ada. Kita dikuasai dengan sifat kodratnya dan digiring dengan sifat kehendaknya. Maka antara kita tidak berpisah dengan kodrat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah menguasai kita di jalan yang diridainya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, singkat saja nih ya. Cuma saya mau sampaikan begini. Ya, ini malam ini kan masuk 7. Tak perlu baca panjang lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.